It's 12:45 on a Tuesday. I don't really care what you say. I'm just getting off my face tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Syafri Darman, BP 19.3510131, mahasiswa Universitas Sakti, program studi akuntansi kelas 3A2. Baik, hari ini saya coba untuk latihan pertama, yaitu mendaftarkan data perusahaan dan nama akun dan memasukkan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Sebelumnya, di video sebelumnya kita udah membahas tutorial masing-masing ketiga tersebut. Sekarang kita coba untuk nomor 1, coba latihan. Pertama kita buka dulu ABSS. Karena buat data perusahaan baru, kita klik create, next, serial number di tab aja. Nama perusahaannya Menteng Crown. Alamatnya Jalan Menteng, Kap 99, Jakpus. Phone numbernya 0812 77 0-nya 5 kali 9. Fax numbernya 021 6373 13. Email addressnya mentengclothing@gmail.com. Oke, next. Tahunnya ini tahun 2018 ya. Last month-nya ini periode Desember, berarti last month-nya Desember, confirm-nya Desember juga. Ini 12 bulan. Next. Nanti pilihan yang kedua, klik next. Dan kita di mana kita simpan? Kalau saya simpannya di data D ya. Save. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke selain ini muncul menunya seperti ini. Selanjutnya langkah pertama kita ambil stop, jadi stop, ambil account. Next. Di sini kita tambahkan data akun ya. Yang pertama 1101 itu cash. Kita tambahkan new 1100 dengan nama akunnya cash. Oke, tap. Oke. Yang kedua 1202 account receivable. New 1202 account receivable. Account receivable. Oke. Selanjutnya 1300 supplies. Oke. Selanjutnya 1400 private rent. Oke. Selanjutnya 1500 private insurance. Oke. Selanjutnya masih dalam kolangan 2101 equipment.
Oke, new 2105 vehicle. Oke, selanjutnya 2201 akumulasi debt equipment. Oke, masih golongan 1 juga ya, 2205 akumulasi debt vehicle. Oke, sekarang kita masuk ke golongan 2. Golongan 2 itu account payable. Nah, 1101 account payable. Oke, 2100 bank loan. Oke, 1100 kapital 52 juta kapital. Oke, setelah kita masukin nama-nama akunnya, masukin saldonya masing-masing ya. Di next aja. Untuk cash itu 17.950. Di sini cash 17.950.000. Oke, setelah itu akun recoverable habis. Suppliers 3 juta. Suppliers 3 juta. Refund landnya 7.125.000. Oke, private insuransinya 1.800.000. Oke, equipmentnya 26 juta. Vehicle-nya 15 juta. Akumulasi debt equipment-nya 6.500.000. Karena di akumulasi kita kurungkan atau kita minuskan ya. Kita minusin aja ya. Minus 6.500.000. Oke. Akumulasi debt vehicle-nya minus 1.875.000. Oke. Untuk account payable habis bank. Oke, lanjut. Untuk bank loannya 10 juta. Bank loan 10 juta. Oke. Terus kapitalnya 52.500. Kapital 52.500. Oke. Nah, di sini amount to be allocated-nya 0, berarti kita udah balance next aja. Oke. Berarti ini udah selesai. Kita close. Setelah kita masukin gacha saldonya masing-masing akunnya, kita atur. Sebelum kita masuk ke transaksi, kita atur dulu stop linked account, kita atur dulu. Oke, ini biarin aja. Ini kita ambil cash as yes. Oke. Setelah itu yang keduanya sales account. Kalau sales account itu kita ambil account receivable. Oke, dengan cash. Ini biarin aja kosong. Oke. Selanjutnya purchase. Kalau purchase itu kita ambil account payable.
account payable as pada kas. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan kode pajak, itu di list tasnya kita delete. Oke. Nah, ini kita juga delete. Dan ini non taxable-nya karena kita tidak pajak. Oke, selesai 0% pajaknya cost. Oke. Setelah kita atur link account-nya sama tas kodenya, kita masuk ke transaksi selama periode tersebut. Untuk tanggal 3 Desember 2018 diterima pendapatan jasa sablon dari Mela sebesar 2.300.000. Itu di receive money. Di sini kita ambil Mela akal. Untuk nominalnya 2.300.000. Cash ini Mela, tanggalnya tanggal 3 ya. Oke. Untuk nama akunnya service income. Karena kita awalnya belum masukin nama akun kita klik new. Kalau service income itu di income-nya, berarti kodenya 4100. Oke. Untuk memonya kita buat terima pendapatan jasa sablon. Oke, tanggalnya tanggal 3. Ini jangan lupa ya, kita ambil cash, dan cash kita 17 juta, dan kita ambil service income as. Nah, ini rekor aja lagi ya. Oke, untuk selanjutnya tanggal 4 Desember 2018 dibeli perlengkapan dari Andalas Clothing senilai 1.200.000 secara tunai. Oke, itu kita ambil di speed money. Oke, jangan lupa cash. Uang kita tadi bertambah ya, karena kita udah terima pendapatan, uang kita bertambah 20.250.000. Untuk cardnya kita belum ada, kita klik new. Nama PT-nya Andalas Clothing. Ya, kita buat alamatnya Jakarta aja ya, kotanya Jakarta. Oke, ambil card, kita ambil Andalas Clothing as card. Oke, memonya itu membeli perlengkapan. Tanggalnya jangan lupa juga, tanggal 4 Desember 2018. Untuk amountnya itu 1.200.000. Oke, untuk nama akunnya itu suppliers. Tadi ada ya suppliers account. Oke, ini 0 record. Tanggal selanjutnya 6 Desember 2018 dibeli perlengkapan seharga 350.000 secara tunai, masih tetap di speed money. Ini dibeli perlengkapannya karena tidak ada nama PT-nya, tetap kita masukin aja ke Andalas Clothing lagi ya. Membeli perlengkapan, tanggalnya jangan lupa 6 Desember 2018. Amountnya sebesar 350.000. Oke, dan ini akunnya masih suppliers as record. Untuk selanjutnya tanggal 10 Desember 2018 diterima pendapatan jasa dari CV Aneka Fashion senilai 1.860.000. Recap money. Jangan lupa ini cash. Ya, uang kita tetap sebenarnya 18.700.000 ya. Ini kita dapat dari CV Aneka ya. CV Aneka karena belum ada, kita tambahkan CV Aneka Fashion.
Tab, kita buat aja Jakarta. Oke. Lalu kita ambil filenya CV Aneka Fashion Askar. Ini cash untuk terima pendapatan jasa. Tanggalnya 10 Desember 2018. Untuk amountnya itu sebesar 1.865.000. Oke. Itu kita ambil service income. Untuk tanggal selanjutnya tanggal 16 Desember 2018 dibeli perlengkapan senilai 1.500.000 secara tunai. Itu uang keluar speed money. Jangan lupa kita ambil cash. Karena dia tidak ada nama PT nya, kita ambil aja di Andara Scouting tadi ya. Kita membeli perlengkapan. Tanggalnya 16 Desember 2018. Nama akunnya suppliers. Oke. Oh ya, amountnya lupa. Amount jangan lupa ya, 1.500.000. Nikah. Cancel. Oh, ini ada tanggal 12 Desember dibayar biaya perbaikan peralatan senilai 300.000. Kita ambil speed money. Biaya perbaikan peralatannya kita ambil aja Andara Scouting karena tidak ada membayar biaya perbaikan peralatan. Tanggalnya tanggal 12 Desember 2018. Amountnya itu sebesar 300.000. Untuk nama akunnya itu Repair Expand. Karena kita belum ada, kita new. Nomornya kita belum ada ya, karena kita belum ada ya, kita new. Oke, new. Untuk nomor akunnya itu 6100 ya, 6100. Tab namanya Rival 6600. Tab Rival Expand. Oke, kita ambil di Rival Expand as kita record. Tanggal selanjutnya 18 Desember 2018 diterima pendapatan jasa dari Dini sebesar 300.000 secara tunai. Itu uang masuk record money. Oke. Yang ini nama filenya itu dari Dini ya. Dini belum, kita tambahkan Dini. Tap aja di Jakarta ya. Oke, kita ambil nama filenya di ini Askar. Untuk amountnya sebesar 300.000 ya. Terima pendapatan jasa. Tanggalnya jangan lupa itu tanggal 18 Desember.
Oke, nama akunnya itu Service Income. Oke, record. Tanggal selanjutnya 20 Desember 2018 diterima pendapatan jasa dari Roni sebesar 16.370.000. Masih record money dan jangan lupa cash. Ini nama filenya Roni belum ada ya, kita new Roni. Kita buat Jakarta. Ambil payor Roni. Amountnya cuma 16.370. Terima pendapatan jasa. Tanggalnya yang lupa 20 Desember 2018. Masih tetap Service Income. Record. Oke, selanjutnya tanggal 24 Desember 2018 masih diterima pendapatan jasa ya dari Lutfi sebesar 500.000 secara tunai. Serikat money dan jangan lupa cash. Nama filenya Lutfi belum ya, kita maaf Lutfi, kita new Lutfi Jakarta. Oke, kita ambil filenya Lutfi. Amountnya sebesar 500.000. Untuk namanya itu coba terima pendapatan jasa. Tanggalnya tanggal 24 Desember 2018. Nama akunnya masih Service Income. Oke, record. Tanggal 25 Desember 2018 dibayar biaya angkut sampah bulan ini sebesar 50.000. Ini uang keluar, kita ambil spend money, jangan lupa cash. Uang kita itu 35 juta, cash kita totalnya 35.930.000 ya. Ini kita membayar angkut ya, membayar biaya angkut. Kita ambil aja Dinas Lingkungan. Jakarta. Ambil cardnya Dinas Lingkungan. Oke, untuk memonya membayar biaya angkut sampah. Angkut sampah bulan ini. Tanggalnya jangan lupa tanggal 25 Desember 2018. Amountnya sebesar 50.000. Oke ya, untuk akunnya itu Black Expand belum ya, kita new aja. Untuk nomornya itu 6700 Black Expand. Oke, kita ambil Black Expand as record. Tanggal selanjutnya 26 Desember 2018 diterima pendapatan jasa dari Nisa sebesar 1.445 secara tunai. Kita recap money, jangan lupa cash as. Jadi kita nama filenya Nisa belum, kita Nisa. Ambil payor Nisa as. Amountnya 1.445.000 untuk terima pendapatan jasa. Tanggalnya tanggal 26 Desember 2018.
masih service income ya. Record. Selanjutnya tanggal 27 Desember 2018 dibeli perlengkapan senilai 100.000 secara tunai. Tanda speed money, jangan lupa cash. Ini saldo kas kita itu 37.325.000 ya. Kita ambil spotting aja ke satu tempat, membeli perlengkapan. Tanggalnya 27 Desember 2018, amountnya sebesar 300.000, 100.000 ya. Oke, ini kita ambil suppliers as. Oke, record. Kita close. Tanggal selanjutnya 28 Desember 2018, Tua Rinaldi mengambil uang tunai sebesar 300.000 untuk keperluan pribadi. Withdrawal kita ambil speed money karena dia uang keluar ya. Ini speed money. Ya, di sini kita rak. Tanggalnya tanggal 28 Desember 2018, amountnya sebesar 300.000. Oke, withdrawal belum ada ya, kita tambahkan withdrawal dan 00. Withdrawal ambil withdrawal as record. Ini tanggal selanjutnya 31 Desember 2018 dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 250.000 speed money. Kita membayar tagihan listrik, air, dan telepon tanggal 31 Desember 2018, amountnya sebesar 250.000. Nama akunnya elektronik belum ya, kita tambahkan ya nomornya 6100. Elektronik water telepon extra. Oke, kita ambil akunnya elektronik water telepon extra. Tarik kok. Oke, cancel. Untuk tanggal selanjutnya 31 Desember 2018 dibayar gaji karyawan sebesar 4.500.000. Kita ngasih uang keluar juga. Membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan. Tanggal 31 Desember sebesar 4.500.000. Untuk nama akunnya itu adalah salary expense. Terus salary expense ada apa? Belum. Kita new 6200. Maaf, 6200 salary expense. Oke, kita ambil salary expense as 4.500.000 ya. Record. Oke, untuk selanjutnya tanggal 31 Desember 2018 dibayar utang bank sebesar 350.000 dengan bunga sebesar 25.000 ya. Itu masih speed money. Oke, kita bayar utang bank. Membayar utang bank.
sub 375. Oke, 375.000 ya. Ini kita ambil bank payable nggak ada. New 22, ini 2 ya. Account payable 2200. Bank payable untuk kita ambil bank payable. Ini karena dia untuk bayar utangnya bank itu sebesar 350.000. Oke, untuk akun keduanya itu untuk bunganya ya, bunganya sebesar 25.000. Itu nama akunnya interest expense. Interest expense nggak ada, kita ambil expense ya, 6800 interest expense. Oke, kita ambil interest expense ya sekitar 25.000 lah. Oke, kita record. Oke, ini udah selesai. Kita buat jurnal umumnya untuk melihat hasil kerjaan kita klik transaksi jurnal, kita klik all. Ini udah semuanya tanggal 3, semuanya tanggal 31 ya. Oke, close. Setelah kita membuat jurnal umum, selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu kita klik account, ambil record jurnal entry. Oke, di sini kita periodenya 30, kita periodenya Desember ya, berarti 31 Desember 2018. Tab jurnal penyesuaian. Oke, belakangnya perlengkapan yang digunakan sebesar 500.000. Bill kita itu nama akunnya supply expense pada expense. Supply expense dan expense ini karena belum ada supply expense, kita new, kita ambil di expense, nomornya 6300 suppliers expense. Oke, kita ambil supplier expense as itu jumlahnya 500.000. Selanjutnya pada suppliers, kita tapin aja ini 500.000. Oke, untuk jurnal keduanya, sewa untuk 1 tahun dimulai tanggal 1 Maret 2018. Itu rent expense ya, rent expense pada prepend rent. Dan expense belum ada ya, rent expense kita new. Ini kita ambil expense 6400 rent expense. Oke, kita ambil rent expense as totalnya 5.937.500. Oke, pada prepend rent as itu kita tap. Untuk jurnal ketiga soalnya asuransi untuk 1 tahun dibayar pada tanggal 1 Desember 2018. Jurnalnya itu insuransi expense pada prepend insuransi ya. Untuk insuransi expense kayak kita belum ada, kita new,
ambil golongan tipenya itu di expand 6500 nya. Nama akunnya insuransi expand. Oke, ini insuransi expand as itu sebesar 1.800.000. Ada prepaid asuransi harus kita tap. Oke, selanjutnya itu transaksi keempat. Transaksi selanjutnya, peralatan memiliki umur ekonomis selama 4 tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 dan disusunkan dengan metode garis lurus. Kita peralatan kita itu ada 26 juta ya, 26 juta selama ekonomisnya 4 tahun. Kita susutkan dulu, kita ambilkan depositnya 26 juta lipat itu 6.500.000. dalam 4 tahun itu ada berapa bulan? Ada 96 bulan ya. Kita cari dulu per bulannya, baru kita dapatkan itu selama yang dipakai. Itu yang dipakai baru 1 tahun ya. Dengan nama akunnya Debt of Account Expand. Belum ada kayaknya. Ambil expand 6202. Kita ambil debt of equipment expand. Oke, ini debt, ini paling bawah ya, debt of equipment as, totalnya 1.625.000. Oke, pada akumulasi debt equipment as tetap. Untuk transaksi terakhir, kendaraan memiliki umur ekonomis selama 8 tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 dan disusutkan dengan metode garis lurus sama kayak tadi ya hitungannya. Kita langsung aja, itu namanya debt of expand. Kayak belum, kita ambil di expand tab 6203 debt of equipment vehicle expand. Oke, kita ambil akunnya debt of account vehicle expand ya, as totalnya 234.375 rupiah. Kita ambil kita pada akumulasi depreciation as tetap nafas, kita tap nafas, kita record. Ini udah selesai, cancel. Berarti kita udah selesai masukin transaksi jurnal penyelesaiannya ya. Untuk mencek kerja kita ambil report, ambil index to report ya. Kita pilih salary balance. Salary balance. Salary
standar balance sheet kita display. Kini total asetnya total biayanya kita ini balance nya 59.753.125 rupiah. Ini total balance sheet kita. Pas untuk mengetahui laba ruginya, income statement untuk laba rugi, ini laba kita mendapatkan sebesar laba kita dapat 7.253.125 rupiah. Ini laba kita selama satu periode. Oke, setelah kita udah selesai untuk coba latihannya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let your hands